padang bulan padangi kaya rina rambulane sing awe-awe padang bulan padangi kaya rina. Berada di Pekalongan, rasanya mata sulit lepas dari para pengrajin batik yang terus berkarya. Padahal masih banyak hal menarik yang bisa diselami, meskipun benar-benar sulit rasanya untuk melepas batik yang telah menjadi nafas kehidupan kota di pusat pesisir pantai utara Jawa. Namun siapa sangka bahwa beberapa saat yang lalu kota Pekalongan sempat mengalami krisis air bersih yang juga berdampak dengan sulitnya mendapatkan air minum yang baik. Lantas, apa upaya pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas di Pekalongan? Terus saksikan perjalanan saya dalam ekspedisi Pamsimas 2019. Selain terkenal sebagai kota batik, hingga ke seluruh pelosok negeri, daerah ini tercatat memiliki rata-rata curah hujan berkisar antara 40 mm hingga 300 mm per bulan. Dengan keadaan suhu rata-rata per tahun berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius. Beberapa waktu lalu, Pekalongan sempat mengalami krisis air bersih. Bahkan di beberapa daerah Pekalongan dinyatakan sebagai daerah rawan air oleh pemerintahan setempat. Berjuta daya tarik Pekalongan rupanya masih menyimpan beberapa masalah yang sangat mendasar, terutama di wilayah Kabupaten Pekalongan. Masyarakatnya kesulitan untuk mengakses air minum yang bersih dan sanitasi yang layak. Salah satunya di Desa Kertijayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 6.286 jiwa dan jumlah kepala keluarga 1.450 ini, sarana air minum yang digunakan sebelum mendapatkan Pamsimas adalah sumur dangkal dengan kedalaman kurang dari 20 meter. Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Pekalongan sedikit demi sedikit mulai mengalami permasalahan krisis air bersih. Untuk program Pamsimas ini, supportnya dari pemerintah daerah seperti apa, Pak? Ya, tentu kami melakukan pendampingan ya secara intensif karena ini program yang di Desa Kertiga ini kita mulai sejak tahun 2008. Tentunya pertama adalah ada regulasi yang mengatur khusus ya, tentang Pamsimas yang dikelola oleh masyarakat. Kemudian kita ada Pokja yang bertujuan yang punya bidang tugasnya yaitu memberdayakan bagaimana Pamsimas ini terintegrasi dengan pengelolaan penataan lingkungan itu di Bapeda. Oke, kalau dari Pak Anes nih, tadi untuk keberlanjutan dari program Pamsimas ini harus dipertahankan begitu ya. Nah, apa saja kegiatan yang dilakukan supaya program ini terus berlanjut, Pak? Tadi Bapak Bupati sudah benar bahwa sudah ada berbagai OPD yang memang ditugaskan untuk itu. Kita harapkan memang dari pemerintah kabupaten ini yang mencarikan dananya. Dana itu macam-macam. Dari pemerintah daerahnya berarti ya? Dari pusat juga ada, ada hibah air minum, ada dana alokasi khusus. Nah, ini kita harapkan memang yang berperan aktif untuk keberlanjutan dari pemerintah kabupaten. Air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Pengaruhnya sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Dengan meningkatnya kebutuhan itu, sudah tentu dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mencanangkan akses universal air minum dan sanitasi, di mana seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses air minum dan sanitasi secara penuh pada tahun 2019.
Untuk mencapai akses 100% tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit. Karenanya, untuk pembangunan air minum dan sanitasi, diperlukan terobosan dalam pembiayaan. Kita sebagai holding ya dari Iya. penanganan Pamsimas ini tentu harus mempunyai apa yang saya sebut dengan langkah-langkah yang progresif atau inisiatif progresif yang memang itu menjadi tagline kinerja kita. Ya. Pertama memang memanfaatkan dana dari pusat ya, baik itu skemanya DAK, kemudian tugas pembantuan yang berkaitan dengan pengadaan. Kemudian yang kedua kita memberdayakan CSR ya. Oh, CSR juga ya. Perusahaan ini juga kita manfaatkan. Dan saya lebih senang lagi kalau masyarakat itu berpartisipasi lah. Betul. Mungkin ini akan kita ajak berbincang-bincang bagaimana nih kalau orang kaya juga membantu untuk SR dari Oke. sambungan rumah. Jadi ada kolaborasi Bagus sekali dari sih. pemerintah, kemudian perusahaan, Iya, kemudian untuk CSR-nya. peran masyarakat. Saya kira ini akan lebih dahsyat menyelesaikan persoalan air minum yang ada di Kabupaten Pekalongan. Tahap perencanaan dan pembangunan yang boleh dibilang sukses di Desa Kertijayan, Pekalongan, tak lantas membuat jajaran pengurus Pamsimas berbangga hati. Tetap diperlukan pendampingan untuk menjaga keberlanjutan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas di desa. Ibu, untuk kolaborasi seperti apa yang telah dilakukan terkait dengan program Pamsimas ini, Bu? Kolaborasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Betul. dalam hal Pamsimas ini, satu dari sisi perencanaan, pelaksanaan, sampai ke pengendalian. Jadi pada sisi perencanaan kita sudah punya kebijakan payung hukum. Satu, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana di dalamnya ada pasal 12 bahwa ada 32 urusan, salah satunya adalah pekerjaan umum yang merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar. Untuk penganggarannya kita punya dokumen perencanaan lagi, yaitu Permendagri nomor 38 tahun 2018, yaitu pedoman penyusunan APBD 2019, di mana di situ meminta daerah melaksanakan SDGs. Nah, di pelaksanaan kita melakukan rapat koordinasi antara pusat dan daerah. Salah satunya yaitu dengan melakukan rapat koordinasi teknis pembangunan daerah. 32 urusan termasuk urusan pekerjaan umum, sub urusan air minum sanitasi kita lakukan. Nah, di Binwas kita di Monep dan pengendalian kita punya PP 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam mengentaskan kemiskinan dari sisi kesehatan, yaitu dengan mengedepankan air minum yang aman serta sanitasi yang layak, terus diusung oleh pemerintah pusat, daerah, swasta, hingga asosiasi pengelola yang dibentuk untuk menjaga pemanfaatan Pamsimas berjalan dengan maksimal. Setelah ini, saya akan mengajak para pemirsa untuk melihat lebih dalam lagi sejauh mana program Pamsimas mengikis angka presentasi kemiskinan warga desa di Kabupaten Pekalongan. Terus saksikan ekspedisi Pamsimas 2019. Jangan kemana-mana. Dari sisi BPR, ketika ada 193 BPSPAM yang ada di Kabupaten Pekalongan, otomatis lebih bisa mengenalkan BPR kita ke masyarakat. Walaupun saat ini masyarakat juga sudah mulai mengenal BPR. Hari Air Dunia 2019. Semua harus mendapatkan air. Pada saat ini, miliaran orang hidup tanpa air yang layak. Air layak adalah air minum yang dikelola dengan benar, dapat diakses ketika dibutuhkan, dan bebas dari kontaminasi. Lebih dari 700 balita meninggal tiap hari disebabkan oleh air yang tidak layak dan sanitasi yang buruk. Oleh karena itu, kita harus dapat menjamin air layak yang dapat kita nikmati bahkan sampai anak cucu. Menjaga sumber air dengan cara membuang sampah pada tempatnya, bijak dalam menggunakan air, dan mencegah penebangan pohon liar. Menjaga resapan air dengan cara membuat lubang-lubang biopori dan sumur resapan. Dengan demikian, cucu kita tetap dapat menikmati air yang layak di kemudian hari. Menjaga air berarti menjaga kelangsungan hidup bagi anak dan cucu kita.
Air minum yang baik secara langsung dapat memberikan dampak positif bagi warga desa yang selama ini kesulitan mengakses air bersih. Tak terkecuali warga desa Kertijayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Satu dari banyak faktor pendukung untuk terus mengentaskan angka kemiskinan patut dikawal pemanfaatannya demi solusi yang terbaik. Bersinergi dengan seluruh pihak untuk membangun ke arah yang lebih baik sudah seharusnya dijalankan agar kesejahteraan kian merata. Berdasarkan data Bapeda Kabupaten Pekalongan tahun 2017, 98 desa rawan krisis air bersih, di antaranya 5 desa di Kecamatan Buaran. Kondisi rawan krisis air bersih karena sejumlah faktor, yaitu seperti sumber air yang sulit diperoleh dan kerusakan air tanah. Untuk mengatasi persoalan air bersih itu, pemerintahan kabupaten dan pusat telah melakukan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan air minum untuk masyarakat desa yang akan didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD. Melihat pergerakan tersebut, pemerintah dengan berbagai pihak terkait terus bersinergi agar tujuan perlahan tercapai. Salah satunya dengan mendukung kelompok pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi KPS PAM di seluruh Indonesia. Di tahun yang sama pula, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR menandatangani kerjasama dengan pihak Water.org Indonesia, sebuah lembaga non-pemerintahan dari Amerika yang memiliki tujuan untuk memberikan solusi inovatif dan berkelanjutan dalam mengatasi krisis air global. Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses air minum dan sanitasi melalui fasilitas kredit mikro lembaga keuangan. Dengan kerjasama ini diharapkan ada peningkatan kapasitas KPS PAMS dalam mengakses kredit mikro dari lembaga keuangan untuk peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi di perdesaan yang menjadi lokasi sasaran program PAMSIMAS. Iya Pak, jadi dari Water.org sendiri untuk kontribusinya di PAMSIMAS ya Pak Anas ya, apakah cukup signifikan selama ini? Ya, sangat signifikan sekali. Jadi memang dalam program PAMSIMAS kita mendorong kelompok masyarakat yang sudah kita bantu untuk dapat mengembangkan sendiri jaringan pelayanannya. Nah, Water.org ini membina kelompok tadi supaya mereka dapat mengakses lembaga keuangan, pinjaman, kredit mikro. Nah, ini contohnya mereka mendapat pinjaman kredit mikro, kembangkan sendiri untuk sambungan rumahnya. Oh gitu, jadi ini salah satu contohnya ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Nah Pak, kalau selama ini sudah bekerja sama tentunya dalam program PAMSIMAS, pasti ada kendala dari tahun 2014 ya. Nah, kendalanya itu yang paling terbesar apa Pak? Kita lihat kita bukan bilang kendala ya, tapi tantangan yang kita hadapi ya. Ada 2 tantangan besar yang kita hadapi saat ini dari awal. Yang pertama di kelompok spam pedesaan sendiri. Tantangannya di mindsetnya, karena dibentuknya kelompok spam pedesaan ini diawali dengan hibah. Sekarang kita dorong mereka untuk akses ke lembaga keuangan. Iya. Sistemnya yang berubah ya? Yang kredit di lembaga keuangan. Ini yang perubahan mindset ini yang dari tantangan pertama. Terus yang tantangan keduanya di lembaga keuangan itu sendiri. Belum cukup familiar terkait dengan air bersih dan sanitasi, juga tantangan buat lembaga keuangan ketika mereka kita dorong untuk create produk untuk air bersih dan sanitasi. Itu yang kita hadapi saat ini. Nah Pak, kalau misalnya tantangannya tadi sudah tahu ya 2 paling besar, solusinya gimana Pak? Saat ini Water.org dengan PAMSIMAS kita mengembangkan modul pelatihan agar bisa digunakan para fasilitator PAMSIMAS di tingkat provinsi maupun kabupaten, sehingga teman-teman PAMSIMAS di provinsi dan kabupaten bisa melakukan pendampingan pada kelompok spam pedesaan, sehingga mereka bisa nyusun bisnis plan atau rencana bisnis mereka yang bisa diajukan ketika mereka ngajuin pembiayaan ke lembaga keuangan. Oh gitu, jadi buat panduan. Nah ini untuk Pekalongan sendiri atau
skalanya? Panduannya itu bisa digunakan untuk program Pamsimas secara nasional. Tapi memang saat ini kita baru mulai di 3 provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Yang mungkin kedepannya akan dikembangkan untuk program Pamsimas secara nasional di 33 provinsi. Kerjasama ini meliputi pelatihan bagi Asisten Manajemen Keuangan Kabupaten atau DFMA dan Fasilitator Masyarakat atau FM program Pamsimas di 223 kabupaten, 33 provinsi di seluruh Indonesia. Pelatihan dimaksudkan untuk melakukan identifikasi potensi KPS PAM yang ingin mengembangkan layanan melalui pembiayaan kredit mikro. Water.org juga akan memberikan bantuan manajemen keuangan kepada 7.000 KPS PAMS agar memenuhi persyaratan kredit dari lembaga keuangan atau bankable dan mempersiapkan 5.000 unit KPS PAM yang potensial untuk mengakses kredit mikro dari lembaga keuangan serta mempersiapkan 3.000 unit KPS PAMS agar siap untuk mengakses kredit mikro dari lembaga keuangan. Para pengelola KPS PAM akan dilatih dan dibina untuk ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam pengelolaan manajemen keuangan hingga mampu mengembangkan rencana bisnis dengan dukungan akses kredit dari lembaga keuangan. Untuk itu, akan dipersiapkan lembaga keuangan dalam mengembangkan produk kredit untuk pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi dan menyiapkan kemitraan dengan perusahaan swasta lainnya yang berminat sesuai skema pembiayaan lembaga keuangan serta mempersiapkan mekanisme fasilitas pembiayaan pinjaman. Saya pikir pertumbuhan ekonomi mikro sudah tidak merambah di seputaran kota kabupaten di perkotaan Kabupaten Pekalongan, akan tetapi lebih ke kita bisa mengembangkan perekonomian itu sampai dengan tingkat desa. Ketika kita bicara masalah berat atau tidak, sebenarnya yang kalau saya lebih penting, yang penting melangkah dulu, karena langkah pertama kita akan secara otomatis akan ada langkah kedua, akan ada langkah ketiga, akan lebih cepat melangkah dan sebagainya. Itu sangat bergantung pada langkah pertama. Adanya kerjasama yang sinergi antara seluruh pihak sedikit banyak menjadi motivasi tersendiri bagi kelompok pengelola Pamsimas tingkat kabupaten. Pemerintah menargetkan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas secara keseluruhan dapat memudahkan akses air minum dan sanitasi sebanyak 27.000 desa sampai tahun 2019 di seluruh Indonesia. Begitu banyak cara untuk mewujudkan pembangunan di desa. Tinggal bagaimana pemerintah dan para pihak terkait untuk merealisasikannya. Membuat suatu program yang saling menguntungkan, serta terus memotivasi masyarakat untuk bangkit dari ketidakberdayaan demi penghidupan yang lebih layak. Setelah ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi kehidupan masyarakat pasca Pamsimas hadir dalam keseharian mereka. Tetap saksikan Ekspedisi Pamsimas 2019 sesaat lagi. Pokoknya harapan saya ada Pamsimas di sini jalan terus, nggak 1 tahun 2 tahun, bisa kayak seterusnya. Hari Air Dunia 2019. Semua harus mendapatkan air. Pada saat ini, miliaran orang hidup tanpa air yang layak. Air layak adalah air minum yang dikelola dengan benar, dapat diakses ketika dibutuhkan, dan bebas dari kontaminasi. Lebih dari 700 balita meninggal tiap hari disebabkan oleh air yang tidak layak dan sanitasi yang buruk. Oleh karena itu, kita harus dapat menjamin air layak yang dapat kita nikmati bahkan sampai anak cucu. Menjaga sumber air dengan cara membuang sampah pada tempatnya, bijak dalam menggunakan air, dan mencegah penebangan pohon liar. Menjaga resapan air dengan cara membuat lubang-lubang biopori dan sumur resapan. Dengan demikian, cucu kita tetap dapat menikmati air yang layak di kemudian hari. Menjaga air berarti menjaga kelangsungan hidup bagi anak dan cucu kita. Hidup di pedesaan
memang membuat kita harus maklum akan keterbatasan. Selain infrastruktur yang belum mendukung, pola pikir masyarakat pun cenderung lebih tenang dibanding kita yang hidup di tengah hiruk-pikuk kota yang serba cepat. Meskipun begitu, belum tentu masyarakat desa akan berdiam diri. Mereka berlomba untuk hidup sejahtera layaknya orang di perkotaan dengan segala fasilitas yang mumpuni. Untuk mensejahterakan masyarakat di pedesaan, sekilas terlihat semudah membuat layang-layang. Diperlukan ketelatenan dan ukuran pasti agar dapat membuat layang-layang itu terbang seimbang. Itu pula lah yang dirasakan masyarakat desa yang sedang berbenah diri untuk mengejar ketinggalan dengan mengikuti program pemerintah yang masuk ke desanya untuk standar hidup yang lebih meningkat. Dulu sebelum adanya Pansimas, desa ini mengalami kekurangan air bersih, sehingga banyak ada yang mengalami penyakitan seperti kencing batu. Di dalam pakaian buat untuk menyuci aja kotor, masih ada flek-flek kuningnya itu. Kalau masak ya begitu, masih kurang sehat juga kalau buat masak juga. Kalau diminum kan juga banyak itu zat kapurnya, jadi buat minum nanti bisa kejadian itu penyakit ya sepertinya itu. Warmian yo gedon kan iko sih wonten gedho-gedho apaan diguduk wonten gedho putih-putih. Sakniki mboten. Sae yo air bersih yo nggo gawe masak, nggo gawe kuwi yo oke yo kesehatan men sehat. Nggo masak, nggo gawe nyuci piring, nggo wedang. Yang penting man sehat, nggo air bersih. Banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat desa dari program pemerintah yang berkolaborasi dengan berbagai pihak otomatis menjadi tolak ukur sebuah daerah tersebut bisa berkembang. Alhamdulillah masyarakat menjadi care. Saat ini kita sudah mempunyai sarana dan prasarana sejumlah 4 sumur dan 2 menara air, reservoir. Yang menara sumur itu mengampu kurang lebih 475 SR. Alhamdulillah dengan tarif progresif kita surplus kas BP Spam itu per bulan bisa menghasilkan 2-5 juta. Itu hasil bersih yang kita kelola. Sehingga dalam kita memaintain sarana dan prasarana itu tidak ada kendala. Memang masih membutuhkan banyak waktu panjang ke depan untuk dapat memaksimalkan hasil yang ingin dicapai. Paling tidak, adanya grafik meningkat dari sejumlah partisipan dapat menjadi sebuah prestasi untuk sama-sama membangun negeri. Dari total desa yang 250 lebih, ada 190-an desa yang terakses BP Spam. Kalau melihat potensinya dari 193 desa ini masih banyak pekerjaan yang memang harus kita lakukan. Dari Pamsimas itu melakukan pendampingan terhadap pengelolaan airnya, dari kita mencoba untuk membuat skim-skim yang sekiranya bisa memudahkan mereka untuk akses keuangan ke kita. Kalau keyakinan saya sih mungkin 2020 kita sudah bisa terjadi percepatan yang luar biasa. Karena semakin ke sini semakin langkahnya semakin ringan. Praktis tinggal tingkat kebutuhan saja yang memang kita bahas dari setiap desa yang membutuhkan akses air. Senang rasanya melihat perubahan nyata di masyarakat yang ikut merasakan daerahnya berkembang hanya dengan sebuah langkah kecil yang sederhana. Terbilang berhasil dengan sistem kerjasama yang baru seperti ini, para penggerak program Pamsimas di daerah pun merasakan dampak yang luar biasa dalam keberlanjutan. Ada beberapa cerita yang dari masyarakat masuk kepada kita, katanya dulu anak saya itu kalau sakit lama sekali, dan dia sekarang setelah memanfaatkan air Pamsimas maka kulitnya lebih mulus lah. Ya beres masak air bersih yo enak yo
Ben sehat, mau gawe masak, mau megang. Setelah ada Pansimas, saya senang sekali, saya bangga. Pokoknya harapan saya ada Pansimas di sini jalan terus, nggak 1 tahun 2 tahun, bisa kayak seterusnya. Dan harapan saya pokoknya nggak itulah berhenti sampai anak cucu. Bukan hal yang mustahil membangun daerah dari hal yang sederhana. Daerah yang dulu dirasa sulit untuk berkembang, untuk dapat mencapai target 100% akses universal air minum dan sanitasi, justru menjadi kebanggaan yang patut dicontoh. Tak ada ruginya mempelajari hal yang kecil dan sederhana untuk menjadi bekal menyelesaikan tantangan yang lebih besar di kemudian hari. Seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah dari pusat hingga daerah, Water.org dari pihak swasta, serta seluruh jajaran pejabat daerah yang sumbangsinya begitu besar untuk bersama-sama membangun Pekalongan melalui program Pamsimas sudah selayaknya ditiru agar pembangunan menjadi merata, sejahtera, dan juga maju. Saya Delvia Wirajaya, pamit undur diri. Terus ikuti perjalanan saya dalam ekspedisi Pamsimas 2019 minggu depan. Hari Air Dunia 2019. Semua harus mendapatkan air. Pada saat ini, miliaran orang hidup tanpa air yang layak. Air layak adalah air minum yang dikelola dengan benar, dapat diakses ketika dibutuhkan, dan bebas dari kontaminasi. Lebih dari 700 balita meninggal tiap hari disebabkan oleh air yang tidak layak dan sanitasi yang buruk. Oleh karena itu, kita harus dapat menjamin air layak yang dapat kita nikmati bahkan sampai anak cucu. Menjaga sumber air dengan cara membuang sampah pada tempatnya, bijak dalam menggunakan air, dan mencegah penebangan pohon liar. Menjaga resapan air dengan cara membuat lubang-lubang biopori dan sumur resapan. Dengan demikian, cucu kita tetap dapat menikmati air yang layak di kemudian hari. Menjaga air berarti menjaga kelangsungan hidup bagi anak dan cucu kita.